Lu mungkin berpikir orang yang mentalnya kuat itu adalah orang yang berani melawan siapapun, nggak takut kehilangan siapapun, dan bisa bikin orang lain tunduk. Padahal bukan itu. Mental yang kuat justru kelihatan ketika lu sudah nggak mudah dikendalikan oleh perkataan, perlakuan, atau penolakan orang lain. Karena orang yang tahu dirinya berharga nggak perlu terus-terusan membuktikan dirinya. Dan justru di titik itu, orang lain mulai merasa sulit menghadapi lu. Bukan karena lu galak, bukan karena lu kejam, tapi karena mereka sadar lu nggak gampang dipancing, nggak gampang dimanipulasi, dan nggak lagi bergantung pada validasi mereka. Jadi kalau selama ini lu merasa terlalu baik, terlalu mudah kasihan, atau terlalu takut kehilangan seseorang, mungkin masalahnya bukan hati lu yang terlalu lembut. Mungkin mental lu belum dilatih untuk punya batas. Dan video ini bakal bahas bagaimana caranya membangun mental sampai lu tetap tenang ketika orang lain mencoba mengguncang lu. 1. Berhenti terlalu butuh validasi. Hal pertama yang harus lu hancurkan adalah kebiasaan mencari pengakuan dari orang lain. Lu nggak akan pernah punya mental yang kuat kalau harga diri lu masih ditentukan oleh siapa yang menyukai lu, siapa yang membalas chat lu, siapa yang memuji lu, atau siapa yang memilih bertahan di hidup lu. Karena begitu validasi orang lain menjadi sumber ketenangan lu, mereka secara nggak sadar memegang kendali atas emosi lu. Satu komentar bisa bikin lu senang. Satu penolakan bisa bikin lu merasa nggak cukup. Satu orang pergi bisa bikin lu mempertanyakan seluruh nilai diri lu. Padahal, pendapat orang lain tentang lu bukan fakta mutlak tentang siapa diri lu. Orang yang mentalnya kuat belajar mengatakan, "Gua tahu siapa gua," bahkan ketika lu nggak mengakuinya. Ini bukan berarti lu jadi sombong atau nggak peduli pada kritik. Lu tetap bisa mendengarkan, mengevaluasi, dan memperbaiki diri. Bedanya, lu nggak menyerahkan kendali atas harga diri lu kepada orang lain. Ketika lu berhenti mengejar pengakuan, sesuatu berubah. Lu jadi lebih tenang. Lu nggak lagi sibuk menjelaskan diri kepada orang yang memang berniat salah paham. Dan yang paling penting, lu mulai memilih berdasarkan apa yang benar buat hidup lu, bukan berdasarkan apa yang membuat orang lain senang. 2. Belajar diam ketika dipancing. Salah satu tanda mental yang kuat adalah kemampuan untuk tidak bereaksi terhadap setiap provokasi. Ini yang sering nggak dipahami orang. Mereka mengira kalau nggak membalas berarti kalah. Padahal, kadang diam adalah bentuk kontrol diri paling tinggi. Orang bisa sengaja memancing emosi lu, menyindir, meremehkan, mengabaikan, atau membuat lu cemburu hanya untuk melihat apakah mereka masih bisa mengendalikan reaksi lu. Kalau setiap kali dipancing lu langsung marah, menjelaskan panjang lebar, atau buru-buru membuktikan sesuatu, berarti mereka masih punya akses ke emosi lu. Mental kuat bukan berarti lu nggak punya emosi. Lu tetap marah, kecewa, dan sakit hati. Tapi lu belajar memberi jeda sebelum bertindak. Lu bertanya, kalau gue merespons sekarang, apakah ini benar-benar menguntungkan gue? Kalau jawabannya enggak, lu memilih diam. Bukan karena takut, tapi karena lu sadar enggak semua pertarungan layak dimenangkan. Ada orang yang memang ingin melihat lu kehilangan kendali. Jangan kasih mereka kepuasan itu. Semakin lu mampu mengendalikan reaksi lu, semakin sulit orang lain memainkan emosi lu. Dan saat seseorang sadar bahwa tombol emosi lu sudah nggak bisa mereka tekan sembarangan, mereka akan mulai berhati-hati menghadapi lu. 3. Jangan takut kehilangan. Lu nggak akan benar-benar kuat selama lu terlalu takut kehilangan seseorang. Ketakutan kehilangan sering membuat orang menerima perlakuan yang sebenarnya nggak pantas mereka terima. Lu tahu dia nggak menghargai lu, tapi lu tetap bertahan. Lu tahu hubungan itu bikin lu capek, tapi lu takut pergi. Lu tahu seseorang terus memanfaatkan kebaikan lu, tapi lu takut kalau menolak nanti dia menjauh. Akhirnya lu bukan sedang mempertahankan hubungan, lu sedang mempertahankan rasa takut lu sendiri. Mental yang kuat bukan berarti lu nggak peduli kalau seseorang pergi. Lu tetap akan sedih. Lu tetap bisa menangis, tapi lu nggak akan mengorbankan harga diri hanya supaya seseorang tetap tinggal. Lu mulai memahami bahwa kehilangan orang yang salah bukan selalu sebuah kerugian. Kadang itu adalah ruang yang dibuka supaya hidup lu bisa kembali bernapas. Jadi mulai sekarang, jangan jadikan keberadaan seseorang sebagai syarat agar hidup lu terasa lengkap. Sayangi orang lain, tapi jangan sampai lu kehilangan diri sendiri demi mempertahankan mereka. Ketika lu benar-benar siap kehilangan siapapun yang tidak menghargai lu, posisi lu berubah. Lu nggak lagi memohon untuk dipilih, lu memilih. Dan orang yang tahu dirinya bisa berdiri sendiri biasanya jauh lebih sulit dikendalikan. 4. Punya batas bukan tembok. Mental kuat bukan berarti lu harus berubah menjadi orang dingin yang nggak peduli siapapun. Justru orang yang sehat secara mental tahu kapan harus membuka diri dan kapan harus memasang batas. Masalahnya, banyak orang takut dianggap jahat ketika mulai berkata tidak. Mereka takut dibilang egois, berubah, sombong, atau nggak seperti dulu.
Akhirnya mereka terus mengiyakan sesuatu yang sebenarnya membuat mereka lelah. Padahal berkata enggak bukan berarti lu jahat. Lu cuman sedang menghargai kapasitas diri lu. Batas adalah cara lu memberitahu orang lain bagaimana lu ingin diperlakukan. Kalau seseorang hanya menghargai lu ketika lu selalu menuruti keinginannya, mungkin yang mereka sukai bukan diri lu, tapi kemudahan yang lu berikan. Dan ketika lu mulai punya batas, sebagian orang memang akan pergi. Biarkan. Jangan langsung menganggap itu sebagai kegagalan. Kadang batas yang sehat memang membuat orang yang terbiasa memanfaatkan lu merasa tidak nyaman. Lu nggak perlu menjelaskan batas lu 10 kali. Sampaikan dengan tenang, lalu konsisten. Karena batas tanpa konsistensi hanya menjadi permintaan. Ketika lu bisa mengatakan tidak tanpa merasa bersalah, lu sedang membangun satu bentuk kekuatan yang sangat penting. Kemampuan untuk menghormati diri sendiri, bahkan ketika orang lain kecewa. 5. Biasakan diri dengan ketidaknyamanan. Kalau lu mau punya mental yang benar-benar kuat, jangan selalu mencari kehidupan yang nyaman. Karena mental dibentuk bukan ketika semuanya berjalan sesuai keinginan, tapi ketika lu tetap melakukan yang harus dilakukan, meskipun lu nggak sedang ingin melakukannya. Bangun ketika malas, menyelesaikan pekerjaan ketika mood nggak ada, tetap belajar ketika hasil belum kelihatan, menahan diri untuk nggak menghubungi seseorang ketika lu tahu itu hanya akan membuat lu semakin bergantung. Semua hal kecil itu sebenarnya sedang melatih otak lu untuk memahami satu hal. Perasaan bukan selalu perintah. Lu boleh malas, tapi bukan berarti harus berhenti. Lu boleh takut, tapi bukan berarti harus mundur. Lu boleh kecewa, tapi bukan berarti harus menghancurkan semuanya. Semakin sering lu melakukan hal yang sulit tanpa menunggu motivasi, semakin kuat rasa percaya lu kepada diri sendiri. Dan kepercayaan terhadap diri sendiri jauh lebih penting daripada sekadar terlihat kuat di depan orang lain. Karena pada akhirnya, lu nggak bisa memalsukan ketahanan mental ketika hidup benar-benar menekan lu. Yang menyelamatkan lu bukan kata-kata motivasi, tapi kebiasaan yang sudah lu bangun jauh sebelum masalah datang. Jadi jangan takut merasa nggak nyaman. Kadang rasa nggak nyaman itu justru tempat di mana versi diri lu yang lebih kuat sedang dibentuk. 6. Jangan terlalu banyak menjelaskan diri. Ada fase dalam hidup ketika lu harus berhenti menjelaskan diri kepada semua orang. Kalau seseorang benar-benar ingin memahami lu, mereka akan bertanya dan mendengarkan. Tapi kalau mereka sudah memutuskan untuk salah paham, penjelasan sepanjang apapun belum tentu mengubah pikiran mereka. Terlalu sering menjelaskan diri juga bisa membuat lu terlihat seperti sedang meminta izin untuk menjadi diri sendiri. Lu nggak harus membuktikan bahwa lu orang baik kepada semua orang. Waktu dan konsistensi akan menunjukkan siapa diri lu jauh lebih kuat daripada pembelaan panjang. Ketika ada yang menuduh lu berubah, lu nggak harus panik. Mungkin memang lu berubah. Dan itu nggak selalu buruk. Bisa jadi lu berubah karena belajar. Bisa jadi lu akhirnya sadar bahwa kebiasaan lama menghancurkan diri lu sendiri. Bisa jadi lu sekarang punya standar yang dulu belum lu punya. Orang yang terbiasa mendapatkan versi lama lu mungkin akan merasa terganggu ketika lu mulai punya batas. Jangan buru-buru kembali hanya untuk membuat mereka nyaman. Selama perubahan lu membuat lu lebih bertanggung jawab, lebih tenang, dan lebih menghargai diri sendiri, pertahankan. Mental kuat juga berarti mampu menerima bahwa tidak semua orang akan punya versi cerita yang sama tentang diri lu. Dan lu nggak perlu memenangkan semua cerita itu. Fokus saja pada bagaimana lu menjalani hidup lu. 7. Jadilah tenang, bukan menakutkan. Pada akhirnya, mental yang kuat bukan tentang membuat orang lain takut kepada lu, justru semakin kuat mental lu, semakin kecil kebutuhan lu untuk menakut-nakuti siapapun. Lu nggak perlu mengancam. Lu nggak perlu menunjukkan bahwa lu bisa membalas. Lu nggak perlu sengaja membuat orang menyesal karena sudah menyakiti lu. Kekuatan yang sebenarnya terlihat dari ketenangan. Lu bisa pergi tanpa drama. Lu bisa menolak tanpa menghina. Lu bisa marah tanpa kehilangan kendali. Lu bisa kehilangan seseorang tanpa kehilangan diri sendiri. Dan lu bisa menghadapi kegagalan tanpa menganggap hidup lu selesai. Inilah tipe mental yang membuat orang berpikir dua kali sebelum mempermainkan lu. Bukan karena lu berbahaya, tapi karena mereka tahu lu punya prinsip dan nggak mudah digeser. Kalau seseorang memperlakukan lu dengan buruk, lu nggak perlu membalas dengan menjadi buruk juga. Lu cukup mengurangi akses mereka terhadap hidup lu. Kalau seseorang nggak menghargai lu nggak perlu memaksa mereka berubah. Lu cukup berhenti memberikan sesuatu yang terus mereka sia-siakan. Jadi kalau hari ini lu ingin membangun mental yang kuat, jangan mulai dengan belajar menjadi keras. Mulailah dengan belajar mengendalikan diri, menerima kehilangan, menjaga batas, dan tetap menghormati diri sendiri. Karena orang yang benar-benar kuat bukan orang yang bisa menghancurkan orang lain, tapi orang yang meskipun punya alasan untuk membalas, tetap memilih untuk tidak kehilangan dirinya sendiri. Kalau lu siap bangun mental yang lebih kuat, mulai dari diri lu sendiri.
Subscribe kalau lu mau belajar jadi lebih tenang, tegas, dan nggak mudah dikendalikan orang lain.